A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Hubbul Watan. Alhamdulillah, pada Jumat 10 Rajab 1438 Hijriah kita kembali dapat melanjutkan majelis pada Jumat kita yang kebetulan pada minggu ini saya yang mendapat giliran untuk menyampaikan. Jamaah sekalian, pada majelis yang lalu kita mengaji Suratul Fatihah. Tentu yang kita kaji itu sifatnya adalah merupakan pemancing dan penggugah agar kita semua, khususnya para hadirin, kemudian tergugah untuk memahami dan mendalami apa yang kita baca di dalam majelis ini. Dengan kata lain, jangan cukupkan diri, dan memang tidak boleh mencukupkan diri dengan 1-2 majelis, karena ilmu Allah itu tidak ada batasnya. Kitab-kitab dan rujukan-rujukan yang menjelaskan tentang makna Al-Quran dan hadis itu pun tidak terhitung dan terkira banyaknya. Kadang-kadang jamaah sekalian, bapak saudara, kita menyaksikan ada 1-2 saudara kita yang berhadapan dengan saudaranya yang lain yang berbeda pendapat, itu selalu menyalahkan, menganggap diri bahwa dia paling benar. Salah satu sebabnya, kata ulama, adalah qillatul ittila', yaitu karena orang itu hanya terbatas yang dia baca. Kitab-kitab yang dia baca itu terbatas. Dia pikir semua tuntunan Islam itu terdapat dalam buku yang sudah dia baca, maka yang di luar itu dianggap bukan tuntunan Islam. Itu salah, itu keliru. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang kita baca di dalam akhir suratul Qul law kana al-bahr midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, kalau laut itu dijadikan tinta untuk menulis semua kalimat Allah, ilmu, maka lautan itu akan kering sebelum ilmu Allah habis tertulis. Bahkan di dalam ayat yang lain, mim ba'dihi sab'atu abhurin. Jangankan laut yang ada, kalau diandaikan ada persediaan 7 kali lipat dari air laut yang ada untuk menulis ilmu-ilmu Allah, maka semuanya akan kering sebelum ilmu Allah habis tertulis. Artinya ilmu Allah itu banyak. Maka salah satu min syamil ulama adalah at-tawadhu,
salah satu karakteristik utama dari orang berilmu atau ulama adalah rendah hati. Dan itu pula yang diajarkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat ketika beliau kembali dari Isra dan Mi'raj. Kita tahu Isra dan Mi'raj itu adalah satu peristiwa istimewa yang hanya diberikan kepada Nabi kita yang mulia, yang bahkan diceritakan dalam riwayat malaikat Jibril pun minta izin kepada Nabi untuk tidak berani menginjakkan kakinya di Sidratul Muntaha. Karena yang bisa menginjakkan tempat itu, menginjakkan kakinya di tempat itu hanya baginda Rasul. Artinya ilmu yang tidak pernah diperoleh oleh siapapun, kehebatan dan hikmah yang dahsyat luar biasa. Namun ketika kembali dari proses karunia Allah yang luar biasa itu, Rasul SAW segera diingatkan oleh Allah dengan firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma. Seakan-akan hendak mengatakan, wahai Muhammad, dengan mukjizat Isra Mi'raj, dengan kemampuanmu sampai ke Sidratul Muntaha, dengan engkau bisa melihat ilmu-ilmu Allah yang tak ada satu makhluk pun bisa melihatnya, jangan sombong. Dan justru sebaliknya, teruslah berdoa, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, katakan wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, zidni ilma, tambahkan ilmuku. Itu pesan Allah kepada Rasul setelah Isra Mi'raj, yaitu doa, ya Allah, tambahkan ilmu. Jadi kalau Rasul saja masih minta tambah ilmu, apalagi model-model kita yang jauh hanya seujung kuku dari ilmu-ilmu beliau. Tawadhu itu karakteristik utama dari ulama. Nah, oleh karena itu sekali lagi yang kita baca dari suratul Fatihah kemarin itu adalah pemancing dan penggugah untuk bapak-bapak dan saudara bisa lebih mau mendalami dan membuka di rumah, agar apa yang kita baca 17 kali dalam satu hari, satu malam minimal, sesuai jumlah dari rakaat sholat wajib kita, itu dapat lebih mampu kita hayati maknanya, kita pahami maknanya. Karena apa? Ulama menyampaikan bahwa min akbari mu'inil khusyuk adalah fahmu ma'anil ayat. Salah satu yang paling penting untuk mendukung kekhusyuan sholat kita adalah paham. Jadi banyak cara untuk mencapai kekhusyuan. Salah satu penolong yang paling penting adalah dengan memahami apa yang kita baca. Orang yang mengatakan Maliki Yaumiddin tapi dia tidak ngerti artinya dengan Maliki Yaumiddin, semua kata itu dia pahami, dia camkan. Allah adalah Raja di Raja, penguasa hari pembalasan. Dia mengerti betul bahwa apa yang ada pada dirinya tidak ada artinya. Semua yang dia lakukan akan dia pertanggungjawabkan, dan semua konsekuensi dari ayat itu. Mudah-mudahan kita bisa terpacu untuk mau terus mendalami ayat-ayat Allah. Selanjutnya mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini suratul Baqarah kita masuk. Suratul Baqarah dinamakan dengan nama ini karena di dalam suratul Baqarah yang jumlah ayatnya itu 286 ya kalau tidak salah, ada kisah tentang sapi betina
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk dipotong. Alih-alih sami'na wa ata'na, berkelit dan mencari jalan untuk tidak melaksanakan. Ma launuha, dia tanya warnanya apa? Panjang, warnanya apa? Pagah, ngeyel, dan tidak komit. Kisah itu kemudian dijadikan sebagai nama dari surah ini. Tentu bukan berarti dalam suratul Baqarah ini tidak ada kandungan yang lain. Justru suratul Baqarah ini disebutkan sebagai sanamul Quran. Jadi kalau onta itu kan punggungnya itu dia begini ya, apa itu? Punuk. Kan ada istilah. Onta itu berpunuk. Punuk itu adalah bagian yang paling tinggi dari onta. Maka punuknya Al-Quran kalau di dalam ungkapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suratul Baqarah. Karena suratul Baqarah ini lengkap betul, menjelaskan tentang sam'iyat, menjelaskan tentang ma'ad, menjelaskan tentang muamalah, menjelaskan tentang ibadat, menjelaskan tentang akhlakiyat, lengkap semuanya. Punuknya Al-Quran, puncaknya Al-Quran itu suratul Baqarah. Sebagai gambaran dari kelengkapan maknanya. Ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Nah, ini adalah satu dari beberapa pembukaan surah yang khas. Ada berapa surah Al-Quran Bapak Ibu? 114. Ada surah-surah yang dibuka dengan apa yang diistilahkan al-huruful muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang tersusun. Jumlah surah yang diawali dengan al-huruful muqatta'ah ini ada 29 surah. Dari 114 surah ada 29 yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah ini. Ada yang dengan satu huruf. Apa contohnya? Nun atau Shad, Qaf. Ada juga yang dua huruf. Apa? Yasin, Toha, Hamim. Ada juga yang tiga huruf. Alif, Lam, Ra. Ada juga yang empat huruf. Alif, Lam, Mim, Shad. Ada juga yang lima huruf. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Itu surah Maryam, 5 huruf. Jadi ada yang dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Apa arti dari huruf-huruf ini? Nah, ini ada pandangan ulama bermacam-macam. Tetapi pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama adalah bahwa huruf-huruf ini digunakan untuk mengawali 29 surah dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Allah luar biasa. Dari huruf-huruf yang biasa digunakan oleh manusia, Allah bisa menyusunnya menjadi mukjizat yang tidak bisa ditandingi. Maka huruf ini lit tahaddi, seakan-akan mengatakan begini: Bapak-bapak, ibu-ibu umat manusia, ini huruf yang kalian kenal semuanya, kalian pahami, kalian biasa susun menjadi kalimat. Dari huruf yang kalian kenal ini, kami susun kitab mukjizat yang tidak tertandingi. Kalau mukjizat itu dari sesuatu yang kita tidak kenal, mungkin bolehlah kita berdalih, itu susah ditiru mukjizat itu. Karena mukjizat itu
menggunakan alat-alat yang tidak dikenal oleh manusia. Tapi Al-Quran, mukjizat yang terhebat, itu tersusun dari huruf-huruf yang bukan hanya dikenal oleh manusia, tapi juga sehari-hari diucapkan oleh manusia, khususnya oleh orang Arab. Jadi seakan-akan mengatakan dari huruf-huruf yang kalian pakai tiap hari, yang kalian gunakan berkomunikasi, yang kalian susun darinya itu ratusan, ribuan, puluhan ribu kalimat, kami susun kalam, tersusun mukjizat yang tidak bisa ditandingi. Litahadi. Ini salah satu pendapat ulama. Ada juga pendapat macam-macam yang lain-lain. Salah satu diantaranya misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa huruf-huruf ini adalah melambangkan kata-kata yang mencerminkan kekuasaan Allah. Misalnya alif lam mim. Alif itu artinya Allah, lam itu artinya lutfun, mim itu artinya mulkun, misalnya begitu. Jadi macam-macam lah. Jadi lutfullah itu artinya kelembutan Allah. Melihat orang yang bersalah Allah tidak balas tapi dikasih kesempatan untuk tobat, itu lutuf. Mulkullah, mim itu mulkullah, kekuasaan Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa sebagian dari huruf-huruf ini adalah nama bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dua surah. Apa itu? Toha dan Yasin. Jadi Toha itu adalah nama dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Yasin juga demikian. Ini sebagian pandangan ulama. Tapi pendapat yang pertama itulah yang paling kuat, karena memang pendapat yang pertama itu mencerminkan keagungan dan kemuliaan Al-Quran, bahwa huruf ini adalah merupakan tantangan. Sehingga dengan demikian arti dari huruf ini adalah mimma istaghfarallahu ta'ala bihi. Ini bagian dari Al-Quran, huruf-huruf ini yang arti persisnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Diletakkan menjadi awal dari 29 surah dalam Al-Quran untuk menantang manusia, litahadi. Dan bukti faktual sejarah, tak ada seorang pun yang bisa meniru dengan tantangan ini, apalagi semuanya satu surah yang paling pendek sekalipun, bahkan ayat yang paling pendek sekalipun juga tidak ada yang bisa menirunya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, ini kalau dari sisi wakafnya, ya, kalau lihat di mushaf itu ada titik 3, la raiba. Di atas ba itu titik 3, kemudian di atas fihi itu ada titik 3. Nah, titik 3 yang bersandingan itu, kalau di dalam hukum tajwid itu menunjukkan pilihan yang boleh kita untuk berhenti di salah satunya. Jadi bisa berhenti di dzalikal kitabu la raib, boleh. Sambung fihi hudal lil muttaqin, boleh. Atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu dari sisi wakafnya, nyambung atau berhenti, wakaf atau wasal. Ada diskusi bapak-bapak dan saudara, mana lebih baik? Kalau memang ada pilihan berhenti di la raiba atau berhenti di fihi, mana yang lebih baik? Ternyata berbeda tempat berhenti itu merubah makna. Kalau diberhentikan pada la raiba, maka fihi hudal lil muttaqin itu artinya di dalam Al-Quran itu ada petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kalau berhenti di la raiba, dzalikal kitabu la raib, sambung fihi hudal lil muttaqin, artinya apa? Kitab itu tidak ada keraguan, di dalamnya ada petunjuk.
Sedangkan kalau berhenti di dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka artinya berubah menjadi apa? Kitab itu tidak ada sedikit pun keraguannya dan dia adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Kira-kira bisa ditangkap nggak nuansa perbedaannya? Kalau yang pertama, nih kata ulama ya, yang menganggap bahwa berhenti pada raiba fihi itu lebih baik ya. Karena kalau berhenti pada raiba dan dimulai dari fihi, itu artinya di dalamnya ada petunjuk. Kalau kita mengatakan di dalam sesuatu ada petunjuk, berarti bukan semuanya. Seperti misalnya di dalam rumah ada kucing, itu berarti bukan semua rumah itu kucing, tapi di dalamnya ada kucing. Di dalamnya mungkin ada selain kucing juga. Tapi kalau berhentinya pada dzalikal kitabul la raiba fihi, kemudian mulai hudal lil muttaqin, maka artinya berubah menjadi kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, dia adalah petunjuk. Jadi kalau yang pertama itu di dalamnya ada petunjuk, yang kedua ini artinya dia itu petunjuk. Kalau dia itu petunjuk berarti semua keseluruhannya, bukan lagi sebagiannya, apalagi seperempatnya. Itu sebabnya lebih banyak ulama yang berhenti pada la raiba fi, kemudian hudal lil muttaqin. Karena dengan demikian maka maknanya adalah Al-Quran secara keseluruhan adalah petunjuk, secara utuh dia adalah petunjuk, dan bagian-bagiannya pun juga adalah petunjuk. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika itu untuk menunjuk itu, artinya itu kitab itu. Dalam ayat ini itu tapi bermakna ini, jauh padahal sebenarnya dekat. Kenapa menggunakan kata jauh? Istilah jauh itu di dalam penggunaan bahasa bapak-bapak saudara, ada yang jauh karena zatnya dan ada yang jauh karena ketinggiannya. Sesuatu itu bisa jadi dia di samping kita, tapi kita anggap jauh karena dia tinggi. Ada gambaran bahwa dia mulia. Mulia itu dekat dengan ketinggian, karena tinggi jauh rasanya. Padahal dia di samping kita. Nah, makna inilah yang terambil untuk zalika. Sehingga walaupun kitab Al-Quran ini ada di sini, tapi kita tetap bacanya zalikal kitab, kitab itu. Itu bukan menunjuk kepada fisik yang ada bersama kita, karena dia dekat, kita bisa sentuh. Tapi kemuliaannya, ketinggiannya, keagungannya seakan-akan tak terjangkau oleh kita. La raiba fi. Nah, la raiba ini juga satu jumlah yang artinya tidak ada keraguan di dalamnya. Jumlah ini bapak-bapak saudara, itu sebagian para ulama menyatakan ini adalah khabariyatun bimakna insya. Ini adalah berita tapi juga adalah kandungannya ada larangan. Sama seperti di dalam faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Maka siapa saja yang telah memfardukan haji untuk dirinya, maka la rafatha, tidak ada kata cabul, wala fusuqa, dan tidak ada kefasikan, wala jidala, dan tidak ada perdebatan. Tiga penegasan tidak ada itu pada hakikatnya larangan. Sehingga ketika mengatakan tidak ada kecabulan, artinya apa? Jangan buat yang cabul atau mengucap yang cabul. Ketika ada la fusuqa, yang artinya tidak ada kefasikan, artinya apa? Jangan berbuat yang fasik. Wala jidala, tidak ada perdebatan, artinya apa? Jangan berdebat. Sama di sini juga. La raiba, tidak ada keraguan, artinya apa? Jangan ragu. Yakinlah. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sepenuh-penuhnya dan seutuh-utuhnya adalah petunjuk. Untuk siapa petunjuk itu? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bapak-bapak saudara, ada pertanyaan. Mengapa di dalam ayat kedua ini Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi hidayah Al-Quran itu pada orang bertakwa? Bukankah Al-Quran ini hidayah bagi semua manusia? Bukankah Al-Quran itu hidayah bagi setiap orang? Setiap hamba Allah, dia adalah
suatu hadiah Allah kepada seluruh umat manusia. Ulama mengatakan benar, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi semua, tetapi yang bisa memanfaatkan petunjuknya dengan baik adalah orang-orang yang bertakwa. Hudalil muttaqin, maka artinya adalah al-muntafi'ina bil hidayah humul muttaqun. Yang bisa memanfaatkan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya adalah orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini bisa 50% kita manfaatkan dalam hidup kita kalau takwa kita 50%. Kalau misalnya takwa kita 0%, maka 0% juga arti Al-Quran bagi hidup kita. Kalau takwa kita 70%, 70% pula kemanfaatan Al-Quran. Nah, di sini ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bapak-bapak dan saudara, bahwa semua kebaikan-kebaikan yang Allah sebarkan di bumi, di jagat raya ini, semua karunia nikmat lahir dan batin yang terlimpah oleh Allah kepada manusia, hanya dapat dimanfaatkan bagi orang yang pertama yang mempercayainya dan yang kedua menyiapkan dirinya sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala kasih banyak sekali nikmat. Tetapi kalau kita tidak menyiapkan diri untuk mengambil, memanfaatkannya, nikmat itu akan lewat saja. Allah memberikan hidayah juga lebih dari cukup. Tapi kalau kita tidak buka hati, tidak bisa kita serap hidayah itu. Bagi orang beriman ketika melihat misalnya bencana musibah di depan matanya, akan beda yang dia ambil dibanding orang yang tidak beriman yang melihat musibah yang ada di depannya. Bagi orang yang tidak beriman, dia akan mendekatinya dengan pendekatan ilmu saja. Wah, ada musibah, ini banjir, berarti ada sebab-sebab yang harus kita tangani. Tapi kalau orang beriman, selain dia memahaminya sebagai suatu hal yang secara ilmiah bisa dikaji dan dicari solusi, tapi pada saat yang sama dia menerimanya sebagai bagian dari teguran Allah Subhanahu wa taala, bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang membuatnya harus lebih rendah hati dalam kehidupan. Fenomenanya bisa sama, tapi mata iman dan mata tidak beriman itu menangkapnya berbeda. Demikian pula Al-Quran ini, orang-orang yang mustasyriqin atau orientalis itu mereka mempelajari Al-Quran tapi memang tidak mengimaninya. Mereka mempelajari Al-Quran untuk melihat kelemahan-kelemahan, untuk kemudian mereka gunakan untuk membuat orang yang beriman itu ragu terhadap Al-Quran. Yang dia baca sama dengan yang kita baca, ilmu yang mereka kuasai pun tidak jarang lebih hebat dari kita dalam sisi bahasanya, tapi yang mereka tangkap dengan kita itu pasti berbeda. Kalau orang beriman membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, keimanan dan penyerahan diri. Nah, itulah suasana hati dan kesiapan mental yang harus terus kita siapkan sehingga bisa menjadi huda, menjadi petunjuk bagi kita. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ketiga ini menyebutkan tiga hal. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Pertama, mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu secara sederhana adalah as-sam'iyat, itu gaib. Apa arti as-sam'iyat? Segala macam perkara yang kita percayai karena kita menerimanya dari Allah, karena kita dengar Allah dan Rasulnya menyampaikan. Di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, datanglah sang penggedor itu, yang menggedor. Apa itu? Yaitu hari kiamat. Percaya tidak kita kepada hari kiamat itu? Ya percaya. Kenapa? Karena kita dengar.
sampai kepada kita di Al-Quran, itu sam'iyah. Di dalam hari kiamat itu ada, misalnya di dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan. Terus percaya tak bahwa nanti bagi orang yang takut kepada Allah, orang yang ketika dia akan melanggar tuntunan Allah, dia segera menarik dirinya karena dia malu kepada Allah, Allah siapkan 2 surga. Di dalam 2 surga itu di masing-masingnya ada air yang mengalir. Di dalam 2 surga itu di masing-masingnya ada pasangan-pasangan buah-buahan yang indah. Ini sam'iyah yang eksistensinya kita imani karena kita mendengarnya, kita menerimanya dari Allah dan dari Rasulnya. Itu al-ghaib yang utama, as-sam'iyah, pemberitahuan. Malaikatun ila 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruh. Nanti di surga, di neraka itu untuk ayat ini, 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun, ada malaikat-malaikat yang bengis, shidad yang ganas. La ya'sunallaha ma amaruh, siap untuk melaksanakan perintah Allah. Percaya tak? Percaya. Sami'na wa ata'na. Kenapa kita percaya? Allah memberitahu kita di dalam kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini esensi keimanan itu di sini yang paling utama. Dan yang banyak menyebabkan orang, terutama zaman sekarang itu, tidak percaya kepada Allah, menjadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan, atau menjadi teis. Teis itu percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya agama, adalah ini yang memisahkan. Karena manusia itu ya terus terang, zaman sekarang kan banyak yang sengaja atau tidak sengaja, sadar tidak sadar terjerembab dalam apa yang disebut dengan materialisme, yaitu percaya, berpaku, berpegang pada apa yang bisa dia lihat dengan matanya, dia bisa sentuh dengan tangannya, dia bisa cium dengan telinganya, dengan hidungnya, dia bisa dengar dengan telinganya, dia bisa rasakan dengan saraf-saraf tubuhnya. Di luar itu dia tidak percaya. Maka esensi dari iman yang utama itu adalah yang pertama, beriman kepada yang gaib. Di situ ukuran keimanan. Dari zaman dulu seperti itu. Dari zaman jahiliyah juga begitu. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit bumi? Mereka mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Tetapi apa? Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tapi dia tidak percaya kepada hari akhir. Dia tidak percaya ada hari kiamat. Ya sudah, kita hidup saja, mati saja. Habis saja, sudah selesai. Kalau kita tidak, sebagai orang beriman kita percaya setelah hidup ini ada hidup berikutnya, dan itulah hidup yang kekal di akhirat. Maka beriman yang paling pokok adalah beriman kepada sam'iyah. Semua berita-berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kalau Allah melalui Al-Quran jelas, kalau Rasul SAW melalui hadis yang sahih, kita terima dengan ketundukan hati, dengan penuh keikhlasan. Wa yuqimuna shalah, kemudian ada bukti atas keimanan itu, yaitu menegakkan sholat. Ini juga batu uji. Kira-kira bapak-bapak, ini penyebutan ini juga menggambarkan tingkatan-tingkatan ujian. Jadi yang paling berat sekali memang adalah ketika sampai pada sam'iyah. Apalagi orang sekarang, apa itu yang gaib-gaib? Tidak percaya. Selanjutnya, kalau sudah percaya dengan al-ghaibiyat atau sam'iyat, tantangannya adalah menegakkan salat.
Ada orang yang percaya pada Allah tapi malas sholat. Bukan hanya ada, banyak. Di Indonesia namanya Islam KTP. Nah tahu ya, di Indonesia macam-macam istilahnya orang Indonesia ini banyak sekali. Islam KTP. Nah ada bahasa Arabnya itu Islam KTP. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini yang ketiga. Ada orang beriman, ada yang rajin sholat tapi bakhil. Mana lebih gampang, sholat atau mengeluarkan zakat? Mana lebih banyak orang rajin sholat atau orang rajin berzakat? Itulah sebabnya kalau di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan was-shadaqatu burhanun. Jadi kalau dalam hadis itu disebut was-shalatu nurun, salat itu adalah cahaya yang menerangi kehidupan, menyambung kita dengan langit. Maka zakat dan sedekah itu adalah bukti tak terbantahkan dari iman kita. Dengan kata lain, kalau masih bakhil, kalau masih tidak mau berzakat padahal sudah wajib atasnya, kalau tidak mau bersedekah padahal ada keluangannya, maka bukan berarti imannya diragukan, tapi bukti nyatanya belum kelihatan. Itulah sebabnya kalau dihitung-hitung potensi zakat kita di Indonesia ini katanya kan beratus-ratus kali lipat dibanding apa yang terkumpul setiap tahun. Nah ini jadi pengingat kita bahwa ternyata zakat itu adalah sesuatu yang fundamental. Dan itu mekanisme Islam untuk meredistribusi kekayaan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyah. Tanda satu bangsa hancur kalau kekayaannya hanya terkumpul di segelintir orang. Itu bahasa Al-Quran. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadmira. Kalau di suatu bangsa itu kekayaan hanya segelintir orang, segelintir kecil itu menguasai sekian ribu kali lipat dibanding jutaan yang lain, itu alamat bahaya. Itu Al-Quran. Sehingga kalau misalnya Bapak Presiden kita Pak Jokowi menyampaikan bahwa tugas ke depan di Indonesia ini adalah menghilangkan ketimpangan, itu betul. Karena yang menghancurkan kalau dalam bahasa Al-Quran tadi seperti itu. Amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawl fadammarna tadmira. Salah satu mekanisme untuk mengurangi ketimpangan itu adalah dengan bersedekah, berzakat. Itu Islam. Islam ini bukan agama yang hanya bicara akhirat, tapi juga bagaimana kita hidup rukun, aman, damai. Kemudian ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada dua lagi yang disifatkan. Yang keempat, ayat keempat ini sifatnya yang keempat juga, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada sebelummu. Wawu di sini lil jamaah, menunjukkan kesetaraan. Jadi bukan merupakan seorang muslim yang baik kalau hanya mempercayai turunnya kitab suci Al-Quran saja. Tapi seorang muslim, seorang mukmin adalah dia mukmin kalau dia mempercayai semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya Allah menurunkan banyak kitab suci. Ada Zabur, Taurat, Injil. Selain kitab-kitab juga ada suhuf, lembaran-lembaran, suhufu Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Dan pamungkasnya adalah kitab suci Al-Quran. Wa bil akhirati hum yuqinun.
dan mereka iqan. Yuqinun, iqan itu lebih dalam lagi dari sekadar meyakini. Jadi iqan itu adalah yakin yang tutup, yakin terhadap akhirat. Kira-kira begitu bapak-bapak ibu? Ya. Kita mengaku tutup-tutup yakin, tapi kelakuan kita di dunia ini seperti tidak ada akhirat. Kadang-kadang itu kita hidup seakan-akan tidak ada akhirat. Tabrak saja, halal haram tidak peduli, yang penting terpenuhi. Nauzubillah. Nanti ada pilkada sebentar lagi. Ya, kita doa mudah-mudahan pilkadanya lebih baik lagi, lebih terhormat lagi. Cara-cara yang ditempuh, cara-cara yang baik. Jauh dari saling memfitnah, jauh dari saling memecah belah, tapi adu gagasan. Karena NTB perlu gagasan-gagasan hebat untuk terus membangunnya ke depan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, mereka yang memenuhi 5 pokok tadi itu, mereka adalah orang yang ala huda. Mereka berada di atas petunjuk. Bapak-bapak, ala itu dalam bahasa Arab artinya di atas. Arti ala itu liifadati tamakkun. Tamakkun itu seperti kita nunggang kuda, bluk. Nah, seakan-akan ayat Al-Quran ini mengatakan mereka itulah yang mantap di atas petunjuk. Ada juga orang yang karena imannya naik turun, sholatnya agak-agak gimana begitu. Itu seperti orang goyang-goyang, bukan seperti orang tak goyang seperti apa tuh? Kalau naik jet ski itu goyang bisa lepas sedikit blok. Nah, kalau yang 5 hal ini dia betul-betul konsisten padanya, keimanan kepada samiyatnya kokoh, penegakan sholatnya itu betul-betul konsisten. Di masjid 5 waktu sedapat mungkin selama dia tidak sakit, tidak ada halangan, tidak ada uzur, tidak hujan besar misalnya. Kemudian dia tunaikan zakat dengan setiap saat menghitung sebaik-baiknya, bahkan ketika belum sampai dia wajib zakat dia tidak bakhil bersedekah. Keimanannya pada kitab-kitab suci dia jaga, sedikit pun dari mulutnya tidak keluar ucapan yang menistakan kitab suci. Kemudian kepada akhirat dia kokoh kuat imannya. Itu seperti orang yang kokoh di atas pelana kuda. Dia kokoh di atas hidayah, tak tergoyahkan. Ala huda. Jadi petunjuk itu bukan hanya menghiasi dirinya, tapi dia seperti menunggangi petunjuk itu. Artinya kokoh kuat, tak tergeser. Ya, kalau masih merasa bergeser-geser ya berarti belum. Tolong kalau kita masih merasa sholat 5 waktu kita dengar azan masih kita berat menjawab azan, nah itu berarti belum, masih belum. Bukan belum ulaika ala hudan. Mungkin ulaika apa ya? Sedikit-sedikit lah. Bukan ala hudan atau ala janibin, mungkin ya sebagian 50% masih bisa goyang-goyang. Nah, tugas kita kokohkan diri sehingga hidayah itu tidak lagi sekedar mampir kepada kita, tapi kita bisa menungganginya secara kiasan, seperti kita menunggang kuda kokoh kuat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang sukses, berhasil, orang-orang yang menang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah, bapak-bapak dan saudara, dari 5 ayat ini kiranya kita dapat mengambil banyak pelajaran. Yang intinya adalah bahwa iman itu komitmen, harus terwujud dalam kelakuan, dalam sikap, dalam perilaku, dalam amal nyata, dan itu membutuhkan proses untuk terus kita tingkatkan dari waktu ke waktu, dan membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan kerendah hatian.
membutuhkan keimanan, ketulusan dan keikhlasan. Itu sebabnya ya, ditambahan sedikit. Mengapa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Atau kama qala, takkan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya itu adalah benih kesombongan. Benih kesombongan. Kenapa bapak-bapak dan saudara sekalian? Karena kesombongan dalam perilaku, kalau dipelihara dia bisa menjadi kesombongan terhadap Allah dan Rasulnya. Dan ketika kesombongan sudah menjadi kesombongan kepada Allah dan Rasulnya, itu awal dari akhir, awal dari hilangnya iman pada diri seorang. Maka Rasul mengingatkan kita dari awal, jangan pelihara kesombongan dalam hal apapun. Di dalam kita bergaul dengan orang lain, mungkin kita merasa, wah jabatan saya lebih tinggi dari dia, atau saya punya harta lebih dari dia, atau saya punya ilmu lebih dari dia, atau mungkin merasa, wah saya lebih hebat dari dia, dia kurang dibanding saya. Kesombongan kecil itu hal remeh saja. Kita melihat orang bicara begagak misalnya, apa begagak itu? Terbata-bata misalnya. Kemudian ada dalam diri kita, saya lebih hebat dari dia. Itu bibit kesombongan. Kalau dibiarkan, yang namanya bibit kesombongan itu akan mencari hal-hal yang lebih besar lagi untuk disombongkan. Maka kalau itu bercampur dengan ilmu, bercampur dengan kekuasaan, bercampur dengan kesehatan, bercampur dengan harta, lahirlah Fir'aun. Dari mulai dia menyombongkan, konon dalam satu riwayat katanya Fir'aun itu sekali makan satu onta. Dia tidak pernah buang air kecuali 40 hari sekali. Jadi dia tidak repot-repot seperti bapak-bapak. Dia tidak pernah sakit walaupun hanya pusing. Maka dari hal-hal kecil itu dia mulai sombong. Saya tidak seperti menteri saya ini bolak-balik kamar mandi, saya tidak pernah sakit perut. Orang makan itu sedikit sudah kenyang, kok saya makan banyak, tidak pernah pecah perut saya, sehat terus. Tidak pernah pusing, teman-temannya pada stroke segala macam, dia tidak pernah. Jangan stroke, pusing saya tidak. Sombongan kecil-kecil, akhirnya apa? Dia pelihara kesombongan itu, akhirnya kesombongan itu mencari objek untuk disombongkan. Pada akhirnya apa puncaknya? Ana rabbukumul a'la. Dia proklamirkan, hei orang Mesir, saya ini bukan hanya raja, tapi saya Tuhan yang paling hebat. Itu sebabnya Rasul mengingatkan jangan sombong. Hal-hal kecil, kesombongan yang kecil itu akan membawa pada kesombongan besar dan pada akhirnya menggerogoti, mencabut iman dalam diri kita. Mari kita bangun NTB, mari kita menjadi warga masyarakat, kita menjadi umat, individu-individu yang punya kerendahan hati. Kita rendah hati, tawadhu. Kata Rasul, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang rendah hati, Allah akan angkat. Siapa orang yang sombong, Allah akan jatuhkan. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala alam. Dan sifat rendah hati ini adalah modal juga untuk membangun negara yang kita cintai. Kalau kita sebagai warga bangsa ini satu sama lain saling menyombongkan diri, menganggap yang lain kurang dibanding kita dari sisi pengabdian, komitmen terhadap republik, itu awal perpecahan. Semua kita insya Allah punya komitmen yang sama untuk republik ini, dan kita sama-sama mencintainya sebagai karunia dari Allah yang wajib untuk kita jaga, kita majukan, kita makmurkan. Mari kita saling mendukung dalam kebaikan dan saling menyokong dalam amal soleh. Allah Subhanahu wa taala alam. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu sekitar 15 menit, mungkin ada yang ingin memberi masukan, usulan atau koreksi terhadap apa yang saya sampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kami mendengar penjelasan dari Al-Mukarram, tadi dijelaskan bahwa
fungsi Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin. Mohon penjelasan Pak Tuan Guru. Dalam satu surat pada ayat yang berbeda dijelaskan bahwa yang tadinya dijelaskan oleh Tuan Guru itu hudan lil muttaqin, sedangkan pada ayat berikutnya syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Mohon penjelasan. Yang tadinya pada surat yang satu surat dijelaskan pengertian yang berbeda. Mohon penjelasan. Pertanyaan kedua silakan nanti saya. Bapak siapa? Muhammad Jafar. Muhammad Jafar. Silakan yang kedua nanti sekalian ya, nggak apa-apa. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, yang mau bertanya tapi bukan ayat yang ditafsirkan barusan. Ayatnya wa ilal ardi kaifa sutihat dan wa ilal ardi wa ma bahaha wal ardi wa ma bahaha. Sebagian mufassir mengatakan bahwa bumi ini datar gitu, terus, dan banyak ilmuwan juga yang menafsirkan demikian. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Satu lagi. Siapa yang tadi namanya? Satrian. Satu lagi siapa? Bumi datar ya. Silakan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang kami berikan Bapak Tuan Guru. Terkait dengan dalil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ada ayat lain Bapak Tuan Guru terkait dengan perbedaan pendapat juga. Mohon kami jelaskan tafsir dan mana yang jelas terkait dengan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Karena banyak kita lihat presiden, gubernur, wali kota, bahkan sampai kepala sekolah ada yang dari kalangan perempuan. Apakah tidak melanggar ayat tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sulit ya. Jadi saya jawab biasa kemampuan saya. Pertama tentang ayat syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sama surahnya suratul Baqarah. Rangkaian dari ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Nah, di sini di awal suratul Baqarah hudan lil muttaqin, di ayat yang tadi itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, sebenarnya jawaban dari pertanyaan Pak Jafar tadi bisa ditangkap dari apa yang saya jelaskan, bahwa Al-Quranul Karim itu prinsipnya adalah lihidayatil bashar, hudan linnas, untuk menjadi petunjuk bagi semua manusia. Tapi yang bisa benar-benar memanfaatkannya sebagai petunjuk adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau misalnya ada di suatu tempat seorang manusia tapi dia tidak mengimani Al-Quran, tidak mungkin dia bisa menjadi petunjuk bagi dia karena dia tidak percaya. Nah, itu sebabnya di dalam Al-Baqarah ini yang disebutkan oleh Allah adalah dari sisi yang bisa memanfaatkannya. Nah, kenapa ini disebut di awal surat Al-Baqarah hudan lil muttaqin? Untuk memicu kita agar kalau mau Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang nyata dalam kehidupanmu, wahai hamba Allah, jadilah engkau orang bertakwa. Kalau engkau betul-betul menjadi orang yang bertakwa, maka Al-Quran itu akan sempurna menjadi petunjuk hidupmu. Jadi awal surat Al-Baqarah ini terkait dengan siapa yang bisa memanfaatkan petunjuk itu. Kalau dalam ayat yang tadi hudan linnas, dalam konteks bahwa memang diarahkan sebenarnya oleh Allah Al-Quran ini untuk semua manusia.
Tapi yang bisa memanfaatkannya menjadi petunjuk adalah orang-orang yang mengimaninya dan bertakwa kepada Allah. Nah, jadi saling melengkapi sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan pokok prinsipnya Al-Quran untuk semua manusia, terbuka, silahkan siapapun bisa membaca, mengkaji dan segala macam. Tapi dia bisa menjadi nyata petunjuknya, bisa menggerakkan kita menjadi pedoman kalau kita bertakwa. Kira-kira seperti itu, Ustaz ya. Yang kedua, di Satria ya, mengenai bumi itu datar. Sebenarnya isu tentang bumi itu datar atau masalah bumi itu bulat atau datar ini masalah yang lama memang ya menjadi pembahasan, dan itu bukan monopoli yang disebut dengan ulama ya, bukan hanya monopoli di dalam dunia Islam. Bahkan kalau Satria membuka internet misalnya, itu ada pembahasan panjang sekali tentang bahwa dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa bumi itu datar menurut yang mempercayainya. Bahkan ada YouTube juga, katanya saya belum tonton, tapi saya pernah baca bukunya. Di buku itu dijelaskan panjang lebar ya, dijelaskan panjang lebar bahwa bumi itu datar. Ada sebagian ulama yang mengikuti pandangan bahwa bumi itu datar berdasarkan zahir dari ayat yang tadi, wa ilal ardi kaifa sutihat, atau huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha misalnya. Kan ayat tadi wa ilal ardi kaifa sutihat, apakah tidak melihat kepada bumi ini bagaimana dihamparkan. Secara lahiriah kata dihampar itu kan seperti karpet, hamparkan karpet, berarti kan datar. Itu secara lahiriah. Ada ulama yang berdalil dengan seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya keilmuan, maka Al-Quran mengajarkan kita fas'al bihi khabirah, tanya, merujuklah kepada yang betul-betul ahlinya. Fas'alu ahla dzikri. Itu terutama berkaitan dengan ayatun kauniyatun atau bumi dan semua yang ada di cakrawala ini. Ya, panjang bumi, ukuran bumi, besar matahari, berapa kekuatan sinar matahari, berapa diameter bulan, ada berapa planet yang mengitari matahari, dan seterusnya. Kembali kepada yang tahu, kembali kepada penelitian yang ilmiah yang sudah diakui. Ya, secara sederhana katanya kalau kita pergi ke terbang dari misalnya Indonesia, kita terbang misalnya ke Amerika lewat lewat apa istilahnya, lewat jalur ya, terbang misalnya ke arah barat, terus nanti kita akan kembali sampai ke Indonesia, katanya begitu. Saya belum pernah juga ya. Tapi penelitian ilmiah menunjukkan bahwa memang bumi itu kurawiyah ya, atau seperti bola. Ini termasuk minal musallamat sebenarnya, artinya itu merupakan aksioma ya, sesuatu yang sudah diterima oleh semua ahli pengetahuan. Tapi sekali lagi kalau ada ungkapan Al-Quran wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan, itu merujuk kepada panca indera kita. Kita sepintas memang kita lihat ya bumi terbentang ya, tetapi sebenarnya dia bulat. Kenapa tidak terasa kebulatan? Karena dia besar, begitu ceritanya. Tapi ala kulli hal bapak-bapak ya, ini memang ada perdebatan. Kalau saya sih urusan-urusan ilmu pengetahuan kembali kepada ahlinya. Tapi mau dibilang bulat atau datar ya, tidak mempengaruhi ibadah kita. Jadi tetap saja misalnya bumi itu datar ya, kita menghadap Ka'bah. Bumi itu bulat sama juga. Jadi ini bagian-bagian yang serahkan pada ahlinya, tidak mempengaruhi ibadah kita, insya Allah iman kita. Karena yang paling penting kita meyakini bahwa bumi dan segala isinya ini adalah ciptaan Allah
ciptakan untuk manusia untuk kita kelola, menjadikan diri kita hamba Allah yang baik gitu. Nah kemudian wallahu a'lam bishawab ya. Mau tanya lebih ahli, tanya ahli astronomi, ahli yang, tapi kira-kira seperti itulah ya. Beda-beda pendapat biasalah, yang penting kita tetap rukun iman, rukun Islamnya sama ya. Ada memang dalam suasana seperti sekarang ini ya, ada orang yang mengejek-ngejek, wah itu ahli bumi datar katanya kan. Mengejek katanya sebagian dari ulama Islam atau umat Islam percaya bumi datar, sehingga diejek seperti itu oleh orang yang lain. Padahal sebenarnya yang paling banyak menganggap bahwa bumi itu datar bukan dari umat Islam sebenarnya, tapi justru dari umat non-muslim ya. Banyak sekali tulisan-tulisan tentang itu ditulis oleh orang Amerika, oleh orang Inggris, oleh orang Jerman apa. Ya itu satu pandangan. Kalau saya sih dalam kehidupan ini kita berlapang dadalah bapak-bapak ya. Perbedaan pandangan itu banyak sekali. Yang penting ibadah kita terjaga, akidah kita terjaga, itu yang paling penting. Terakhir dari bapak siapa tadi? Bapak ya. Apa ya yang ditanyakan tadi? Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ini adalah bagian dari surah apa nih? An-Nisa ya. Surah An-Nisa. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa, bahwa para laki-laki adalah qawwamun ya, pemimpin atas kaum perempuan. Terhadap ayat ini ada beberapa fakta. Pertama, ayat ini terkait dengan urusan keluarga, itu yang pertama. Jadi laki-laki dan perempuan di sini lebih dimaknakan di dalam urusan keluarga. Kenapa bisa disebutkan bahwa konteks ayat ini adalah untuk urusan keluarga? Karena lanjutan dari ayat ini. Apa lanjutannya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah Subhanahu wa taala memang membedakan antara dua jenis ini, laki dan perempuan, dan karena laki-laki itu menafkahi perempuan. Nah, kalau urusan menafkahi ini berarti kan konteksnya suami kepada istri. Jadi itu yang pertama. Ini memang konteksnya lebih kepada hubungan suami istri. Itu yang pertama. Yang kedua, qawamatur rijal ya, kepemimpinan laki-laki ini bukan qawamatul istibdad kata ulama. Bukan berarti yang laki semau-maunya sama istri, tidak. Tapi qawamatul mas'uliyah, yaitu kepemimpinan dalam dimensi tanggung jawab. Bukan kepemimpinan dalam makna struktural. Saya lebih tinggi dari kamu, kamu di kaki saya, bukan. Tapi qawamatul mas'uliyah wa laysat qawamatul istibdad, itu kedua. Jadi kepemimpinan, pengayoman, pengayoman lebih baik. Pengayoman di sini adalah maksudnya pengayoman dalam konteks atau dimensi tanggung jawab, melindungi, mengayomi, menjaga. Bukan pengayoman dalam arti menindas atau menyakiti. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari lanjutan ayat yang saya bacakan tadi, kita memahami bahwa pengayoman dan kepemimpinan ini tidak serta-merta diperoleh oleh laki-laki yang menjadi suami. Kalau dia tidak melaksanakan wa bima anfaqu min amwalihim, dia tidak berhak untuk mengakui atau bergagah-gagahan saya pemimpin keluarga, tapi tidak mau kasih nafkah. Jadi lanjutan ayat ini itu syarat wa bima anfaqu min amwalihim. Dia menjadi pemimpin bagi istrinya adalah karena dia menafkahi istrinya. Jadi hati-hati bapak-bapak. Kalau tidak mau menafkahi istri itu bukan rijal lagi. Rijal itu kan dari rijlun, sama akar katanya. Rijlun itu artinya naik. Jadi kenapa laki-laki dibilang naik? Benaik karena dia kerja. Jadi kalau laki-laki tidak mau kerja itu bukan rijal. Setengah rijal mungkin. Rupanya saja laki, tapi tidak mau bergerak, tidak mau melangkah, tidak mau bekerja, tidak mau bersusah-susah, ongkang-ongkang kaki. Sudah begitu bergaya lagi depan istrinya. Saya suami. Tidak bisa begitu. Islam itu selalu meletakkan sesuatu dalam dua sisi. Jadi ada hak, ada kewajiban. Ada kehormatan, ada tanggung jawab. Selalu dua sisi. Nah, jadi
itu yang ketiga, bahwa pengayoman atau kepemimpinan dalam keluarga itu dikaitkan dengan penunaian kewajiban, yaitu memberi nafkah yang cukup kepada istri. Nah, ukuran nafkah yang cukup itu kan ada dalam kitab-kitab fikih ya, yaitu yang menyangkut hal-hal yang pokok. Kalau lipstik atau salon itu bukan ya, jadi itu tidak. Jadi jangan istri mengadu kepada pengadilan, saya tidak mau sama suami saya ini lagi karena dia tidak membelikan saya lipstik sudah 1 tahun. Itu kalau dalam fikih tidak termasuk itu ya. Jadi hal-hal yang memang pokok, penting untuk tegaknya agama dan layaknya hidup sebagai manusia. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Banyak kekurangan, banyak kekeliruannya, silahkan nanti dibaca lagi. Dan mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, apa yang kita dengar kita bisa ambil yang terbaik, yang tidak baiknya jangan kita bawa. Ya. Seperti di dalam Al-Qur'an itu, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Jadi boleh saja masuk ke telinga kita segala macam omongan, karena kita sulit untuk menutup telinga sekarang. Segala macam masuk, sengaja maupun tidak sengaja, tapi yattabi'una ahsanah. Orang yang cerdas, orang yang baik adalah yang memfilter itu semua dalam dirinya dan mengikuti yang terbaik dari apa yang dia dengar. Amin ya Rabb. Kita baca Fatihah untuk itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika wa karamika ya akramal akramin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.